Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu rasulil mujtaba Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittabi'ahuda amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Meskipun Kalimantan Selatan lagi dilanda bencana banjir bandang ya, semoga yang terdampak banjir diberikan kesabaran dan insya Allah menjadi amal ibadah bagi mereka semua, dan kita yang memiliki kelebihan harta bisa memberikan sumbangan. Baik, kita melanjutkan kembali pelajaran kita, menyayangi dan menghormati orang tua dan guru. Pendidikan Agama Islam revisi 2017. Kompetisi dasar kita, yang pertama memahami esensi berbakti kepada orang tua dan guru. Yang kedua, menghayati keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, menunjukkan sikap hormat, berbakti dan patuh kepada orang tua dan guru, memiliki adab tata krama kepada orang tua dan guru sesuai tempat dan kondisinya. Tujuan pembelajaran menunjukkan nilai-nilai syukur kepada Allah atas kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kita. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap amanah dan perintah dari orang tua, menunjukkan sikap jujur dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran PAI, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran PAI dan budi pekerti, dan menjelaskan keutamaan berbakti kepada orang tua dan sebelumnya kita lihat sementara itu, meski menghadapi tuntutan perdata dari darah dagingnya sendiri dan meski tubuhnya telah renta, tapi Siti Ruhaya tetap tegar. Wanita berusia 82 tahun ini berharap kasus yang membelitnya segera selesai. Dan sebagai seorang ibu, ia tetap mendoakan anaknya sehat dan bahagia. Ngadoakeun anak kitu panos beres gitu Bu. Sing enggal beres ieu masalah. Atuh pun anakna sing salawatan. Saroleh ulah ngabawa ka salat. Sementara anak dan menantu yang menggugat Siti Ruhaya secara perdata akhirnya angkat bicara. Kasus bermula dari masalah utang. Seorang guru sekolah menengah atas di Sampang, Madura tewas diduga akibat dipukuli muridnya. Sang murid diduga marah setelah ditegur karena tertidur saat pelajaran berlangsung. Guru yang tewas tersebut mengajar seni rupa dan bernama Ahmad Budi Cahyono. Dia sempat dilarikan ke rumah. Anda sekalian, penting sekali bagi kita memiliki ilmu tentang menghormati dan berbuat baik kepada orang tua dan guru. Mengapa demikian? Mari kita pelajari sampai tuntas. Atau konsep kita, yang pertama kita akan mempelajari pengertian dari berbuat baik dan menghormati orang tua dan guru. Kemudian dalil ya, atau bukti dari Al-Quran atau hadis. Yang ketiga, cara berbakti atau adab dan keutamaan. Yang keempat, durhaka atau akibat dari konsekuensi. Dan yang kelima, hikmah dari berbuat baik dan menghormati orang tua dan guru. Yang pertama, menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Pengertian dari menghormati dan menyayangi. Menghormati itu berarti kita menghargai, ta'zim dan khidmat kepada mereka. Menyayangi berarti sikap kita terhadap orang lain ingin membuat mereka berbahagia sehingga tidak sakit hati ya, menyayangi. Orang tua itu ada berikut definisinya. Orang tua kandung ya, orang tua yang telah melahirkan kita atau menyebabkan kita lahir ke dunia. Orang tua kita kedua orang, baik ayah atau ibu kita. Atau bisa juga orang tua itu adalah orang yang memberikan rohani atau ilmu kepada kita, orang yang telah mengantarkan kita mengenal Allah atau mengenal kita tentang ilmu pengetahuan. Ya, tidak hanya guru pendidikan agama Islam, guru matematika, guru IPA, bahasa Inggris, dan ilmu-ilmu yang lain, yang dengan ilmu itu kita jadi lebih paham dengan ilmu yang bermanfaat. Berikut ya pengertiannya. Berikutnya kita Sahabat lihat muslim semua,
dubbing dari Kehidupan seorang muslim yang baik amatlah jauh dari gaya hidup orang-orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Kehidupan seorang muslim adalah kehidupan yang bermutu tinggi. Hidup bagi seorang muslim adalah sebuah perjalanan. Ia adalah sebuah perjalanan yang dimulai dari kelahirannya di dunia, lalu berjalan menuju Rabbul Alamin, guna mempertanggungjawabkan amalannya sewaktu di dunia. Nah, di sini berarti kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita, Ananda sekalian, ya. Salah satunya adalah bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Dalil di dalam Al-Quran tertera di Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāha ad-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Yang artinya wallahu alam, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23 sampai 24. Isi kandungan ayat tersebut memenuhi komponen sebagai berikut. Kemudian yang pertama adalah fala taqul lahumā uffin. Apa artinya? Larangan mengatakan kata atau semacam pada itu. Apalagi sampai menendang orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Perkataan di sini adalah standar yang tidak diperbolehkan, apalagi melebihi daripada itu, menyakiti dengan fisik, ya, memukul, dan ini berlaku untuk orang tua, baik guru, ya, ataupun orang tua kita. Berikutnya, kandungan berikutnya wala tanharhuma, artinya bersikap kasar. Kita diminta untuk menjaga perasaan mereka, baik kata-kata maupun sikap kita. Jangan sampai kita tidak adil. Kenapa tidak adil? Dengan teman-teman kita yang sebaya sekelas atau satu lingkungan rumah, kita begitu baik, ada apa? Tapi dengan orang tua kita begitu kasarnya kita, ya, itu tidak adil, ya. Maka dari itu tidak boleh berbicara kasar kepada mereka, menjaga perasaan mereka dengan perkataan yang terbaik. Yang berikutnya, wa qul lahumā qawlan karīmā, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang mulia. Misalnya kalau sudah nantinya mereka sudah lanjut usia, kita memberikan obat kepada mereka, jangan seperti ini ya, nih obatnya, dengan kalimat yang kasar. Maka yang kita ganti, ini ma, ini ayah, ini obatnya, semoga mama cepat sembuh. Seperti itulah kalimat-kalimat yang mulia, kalimat positif yang terbaik, yang sekiranya ini akan menenangkan hati mereka. Dan berikutnya, waghfir lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Di sini menekatkan kepada kita bertawadhu kepada mereka, rendah hati, ya, jangan sampai kita walaupun orang tua kita misalnya baru lulus SD, kita sudah sarjana, lebih baik pendidikannya, jangan sampai bersikap sombong kepada mereka, karena itu belum merupakan adab kepada mereka. Dan ketika mereka masih hidup, ya, mendoakan mereka kama rabbayani shaghīrā, baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Nah, berikut adalah
kandungan dari isi Al-Isra 23 sampai 24, kita ulangi, tidak berkata atau semisalnya atau melebihi daripada itu, tidak berkata kasar, ya, memiliki kalimat yang mulia, bersikap tawadhu, tidak menyombongkan diri kita, dan mendoakan baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Berarti teman-teman sekalian, Anda sekalian, uang kita itu kalau kita sudah nanti dewasa punya penghasilan juga merupakan uang orang tua kita. Yang laki-laki terutama tetap harus berbakti pada orang tuanya. Jangan sampai kasus Alqamah yang mementingkan istrinya dan istrinya juga arogan, ya, membuat kita durhaka kepada orang tua. Kalau laki-laki berbakti pada ibu bapaknya. Cara menghormati dan berbakti, yang pertama senantiasa menghormati dan berbuat baik, baik perilaku maupun tutur kata. Yang berikutnya, membantu kedua orang tua sesuai dengan kemampuan. Nah, ini terutama teman-teman ya yang di masa pandemi, tentunya berada di rumah menyebabkan kita juga mau tidak mau membantu orang tua, pekerjaan orang tua kita semampu kita. Berikutnya, mendoakan kedua orang tua setelah sholat fardu. Berikutnya, menjaga dan merawat ketika sakit. Kalau mereka telah tua ataupun sakit walaupun masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih muda ya, tapi sakit, kita tetap wajib merawat mereka. Mengikuti perintah mereka selama tidak melanggar syariah, dan bila sudah meninggal dunia ya, menyambung kembali silaturahim, membayar hutang mereka jika punya, kepada ya, silaturahim juga kepada keluarga dan sahabat dekat beliau selama beliau masih hidup. Dan orang tua ini juga berlaku kepada mertua ya. Kalau kita nanti suatu menikah, maka mertua kita itu juga termasuk orang tua kita, selain orang tua kandung ya. Berikutnya cara menghormati guru, memuliakan dan tidak menghinanya, mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat, memperhatikan ketika guru menjelaskan, bertanya jika tidak mengerti dengan sopan, menggunakan kalimat terbaik ketika berbicara, dan meminta izin ya, terutama di masa pandemi ya, bagi yang tidak bisa mengikuti pelajaran hendaklah berusaha untuk mengkonfirmasi kepada gurunya, jangan sampai absen ya ketika guru ditanya ya. Jadi meminta izin. Dan ini juga berlaku untuk orang tua kita, Anda terutama yang perempuan ya, kalau malam-malam mau jalan keluar harus minta izin kepada orang tua. Dan kalau orang tua tidak mengizinkan, mau tidak mau kita mengikuti. Karena dibalik dari perintah orang tua dan kita mengikutinya ada keberkahan yang telah Allah berikan dalam sana dan keselamatan untuk kita. Ini contoh berbakti pada orang tua ketika orang tua itu sudah mulai pikun. ไม่ไปโรงเรียนหรอ Dia sudah bekerja ya sebagai guru di sekolah dasar dan membawa orang tuanya ke sekolah. Suthi, siswanya pada tidak konsentrasi. Có ห็นใจของแกนะแต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้านนั่นดิเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียน Jadi pembicaraan เห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ ดูแลแม่ครูให้เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆอะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวอะน่าจะดีกว่า เนี่ยผมก็มาคิดอยู่ว่าผมจะลูกเรียนที่อื่น jam untuk dipindah. Akhirnya dia dipanggil oleh ครูประจักษ์ kepala sekolah ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับ karena laporan dari orang tua murid. แม่ Mamanya ครู masih ครับผม tertidur. กลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วล่ะ ครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่า แม่สักครู่นะครับ
Orang tuanya hilang kan. แม่ 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 Begitu juga Sampai naik? para siswa berusaha untuk membantu gurunya. แม่ ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยาย จะไปไหนครับ Orang tuanya menderita pikun ya. Sudah berjuang. ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ Akhirnya Kok ada diulang lương? lagi episode Thì lấy thằng Long Điền ăn mà. sekolah. นั่นคือเรื่องครูประจักษ์ แม่ แม่ แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมแต่การที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วย ก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลาย ๆ ท่าน Ternyata siswa itu Kau jawab memperhatikan apa? sekali. แกมีแม่อยู่คนเดียว และแม่แกก็มีแกคนเดียว ที่ผ่านมามีหลายโรงเรียน ต้องการให้ครูประจักษ์ไปสอน แต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่า แม่คือผู้ให้ชีวิต Dan orang tua ternyata merasakan dampak dari Alangkah. ajaran gurunya yang เราทุ menghormati กคน orang มีสิทธิ์ tuanya ที่จะปกป้องคนที่เรา juga รัก dicontek oleh para siswa. ถ้าท่านใดในห้องนี้ เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ ขอให้ไปลงรายชื่อกันมา Dan tidak ada satupun yang menuliskan namanya di kertas. Semoga ya kita bisa ambil pelajaran dari film inspirasi ini. แม่ แม่ ไม่ไปโรงเรียนเหรอ Dan orang tuanya masih menganggap bahwa dia masih anak sekolah. Ya lanjut ya. Keutamaan kenapa kita harus berbakti pada orang tua. Yang pertama, berbakti pada orang tua adalah amalan yang paling utama. Kenapa paling utama? Karena ternyata hukumnya adalah fardu, faraid, ya, lebih fardu di atas fardu. Dan dia juga disetarakan dengan berjihad fi sabilillah. Ketika para sahabat ada yang ingin berjihad fi sabilillah, berperang menggunakan pedang ya secara langsung melawan musuh-musuh, Rasulullah mengabsen dulu siapa yang di rumahnya masih memiliki orang tua yang lanjut. Lalu kata si pemuda, saya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kamu tidak jadi ikut berperang, maka penuhilah kewajibanmu sebagai seorang anak. Nah, jadi dia disetarakan dengan amalan orang yang berperang di jalan Allah. Dan jihadnya dia adalah jihadnya kita yang memiliki orang tua yang sudah tua, itu adalah jihad kita untuk mengayominya.
Berikutnya dampak dunia yang didapat langsung, baik itu rezeki ya, mengalir ya, karena bagian dari doa orang tua kepada kita. Berikutnya penghapus dosa besar ya. Kalau durhaka pada orang tua adalah dosa yang besar, maka berbakti pada orang tua adalah menghapus dosa besar, dan tentunya semua itu akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anda sekalian, dan sukses menjadi orang yang betul-betul dibanggakan, boleh jadi itu bagian dari doa orang tua kita. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, doa orang tua untuk anaknya bagaikan doa Nabi untuk umatnya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jadi jangan sampai kita menyombongkan meskipun kita punya ilmu atau tingkat ilmu pengetahuan lebih tinggi, ya sarjana, sementara orang tua kita gak lulus SD misalnya. Jangan sampai kita merasa lebih tinggi daripada orang tua kita. Summa na'udzubillah. Atau punya penghasilan lebih besar daripada guru-guru kita, ya. Lalu kita sombong. Buat apa kita diajari dengan orang yang punya penghasilan lebih rendah daripada kita? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka tujuan pendidikan sesungguhnya tidak berhasil dalam diri kita. Durhaka al-uquq, durhaka kepada orang tua, yang pertama ternyata punya dampak, Anda sekalian. Konsekuensi yang pertama adalah, ini contoh durhaka ya, menimbulkan gangguan terhadap orang tua. Menimbulkan gangguan terhadap orang tua, baik berupa perkataan atau ucapan atau perbuatan yang membuat orang tua sedih atau sakit hati. Ya, berdebat dengan orang tua, ya, menyakiti mereka, menyebut kekurangan mereka, ya, tentunya itu akan menyakiti perasaan mereka. Tentunya yang kedua, berkata dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Bahkan Anda sekalian, Anda lagi sholat duha, hukumnya sunnah, ya. Kemudian kita sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba orang tua kita memanggil, Udin, kata orang tua kita. Maka kita wajib untuk membatalkan. Sholat duha itu hukumnya sunnah, sementara memenuhi panggilan orang tua hukumnya wajib. Maka kita batalkan sholat duha kita, penuhi panggilan mereka. Ada apa, Mak? Lalu kata mereka, sudah sholat duha belum? Astaga. Ya tidak apa-apa ya. Kita sudah menjalankan perintah Allah, yakni birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan sholat duha lagi ya setelah itu ya. Yang ketiga, membentak atau menghardik orang tua. Ini juga termasuk perbuatan durhaka. Yang keempat, bakhil, ya, pelit, tidak mengurusi orang tuanya, bahkan lebih mementingkan yang lain daripada mengurusi orang tuanya. Padahal orang tuanya sangat membutuhkan, seandainya memberi nafkah pun dilakukan dengan penuh perhitungan. Tadi ingat ya, harta kita juga merupakan harta orang tua kita, karena mereka telah memberi kita hidup. Yang kelima, bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua, merendahkan orang tua dan mengatakan bodoh, kolot, dan lain-lain. Ini terutama ketika berdebat ya, hendaklah dengan cara yang baik. Menyuruh orang tua misalnya menyapu, mencuci, atau menyiapkan makanan buat dia padahal dia sudah besar ya. Pekerjaan tersebut sangat tidak pantas bagi orang tua, terutama jika mereka sudah tua dan lemah. Tetapi jika ibu melakukan pekerjaan tersebut dengan kemauannya sendiri dan senang ya, misalnya kita sudah dewasa dan punya cucu dan masih dibikinkan, ya tidak masalah ya, maka tidak mengapa. Dan karena itu anak kita harus berterima kasih kepada mereka. Yang berikutnya, yang ketujuh, menyebut kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau mencemarkan nama baik orang tua. Yang kedelapan, memasukkan kemurkaan ke dalam rumah, misalnya alat musik ya yang mengganggu, menghisap rokok, dan lain-lain. Yang kesembilan, mendahului taat kepada istri daripada orang tua. Bahkan ada seorang dengan teganya mengusir ibunya demi menuruti kemauan istrinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, termasuk anak yang durhaka. Yang ke-10, malu mengakui orang tuanya. Sebagian orang malu dengan keberadaan orang tua dan tempat tinggalnya ketika status sosialnya meningkat. Tidak diragukan lagi, sikap semacam itu adalah sikap yang sangat tercela, bahkan termasuk kedurhakaan yang keji dan nista. Dan yang terakhir, yang ke-11, tidak mendoakan mereka seusai sholat fardu. Anda sekalian, batas minimal menurut Imam Ahmad ya durhaka pada orang tua apa? Adalah tidak mendoakan mereka ketika kita sudah selesai sholat fardu. Nah, makanya taat pada Allah bagian dari
berbakti pada orang tua. Contoh di sini ada kisah pemuda yang menggendong ibunya di zaman Umar bin Khattab. Dia mendapati ibunya lumpuh, BAB, makan, mandi, sama seperti yang tadi, Pak Prajak tadi. Pernah suatu ketika ibunya pengen sekali naik haji, dan dia pun berlatih ya, menggendong anak sapi, menggendong naik bukit. Kemudian ketika hari H, dia gendong ibunya buat naik haji. Panas terik, tidak ada ojek kala itu, media sosial juga tidak ada, mau update status ya. Dan ketika terik matahari, dia berhenti, dia halangi tubuhnya supaya ibunya tidak merasakan panas. Panjang perjalanan ya, sampailah dia ke Mekah, dan di situ dia bertemu dengan Umar bin Khattab. Dia ceritakan segalanya dan disampaikannya, ya Amirul Mukminin, apakah yang sudah kulakukan menggendong ibuku untuk naik haji? Apakah apa yang telah diberikan ibuku sudah terbalas, terbayar? Umar bin Khattab menangis. Ya pemuda, tidak satupun yang telah kau bayar dari ibu. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Kata Umar sambil menangis. Apa yang kau lakukan? Membersihkan kotorannya, memandikannya, dan seterusnya. Sudah pernah dia lakukan ketika kau kecil. Tapi bedanya adalah dia melakukan itu sembari menunggu kehidupanmu yang akan datang. Sementara kau melakukan hal yang sama sembari menunggu kematiannya. Akhirnya menangislah si pemuda dan dia sadar bahwa meskipun dia menaikkan haji orang tuanya sambil menggendong, tak satupun jasa ibunya yang bisa dia bayar. Apalagi tidak bisa menaikkan haji, apalagi tidak bisa memberikan kebanggaan. Minimal kita tidak membuat hati dia sakit. Semoga setelah detik ini mempelajari ilmu ini, kita semakin sayang dengan ibu kita, karena mereka terasa berharga ketika mereka telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama tentunya ini menjadi jihad kita sebagai seorang anak yang masih memiliki orang tua ya, untuk berbakti kepada mereka dan kepada guru-guru kita. Yang kedua, hikmah yang berikutnya, berbakti pada orang tua menunjukkan karakter jiwa kita yang insya Allah mereka yang mudah berbakti pada orang tua, Allah pun akan bayar, akan dianugerahkan siswa, dianugerahkan anak-anak yang juga akan berbakti kepadanya. Dan yang terakhir, hikmah berikutnya tentunya berbakti pada orang tua akan memudahkan kita menuju jalan menuju surga. Baik, ananda sekalian, sebagai bukti kita cinta kepada orang tua kita, mari ananda sekalian buatlah surat cinta untuk orang tuanya. Baik, bisa itu ayah, bisa itu ibu, terus bisa dicari kertas, kumpulkan kepada ustadz dan ustazahnya ya. Nanti ustazahnya akan bagikan kepada orang tuanya. Kesimpulan, birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua dalam semua aspek nilai keislaman. Kenapa? Karena merupakan amanat utama, ridho Allah, jalan dekat dengan Allah, dampaknya langsung bagaimana kita kepada orang tua kita, seperti itulah nantinya anak kita kelak akan datang. Dan minimal durhaka kepada orang tua adalah tidak mendoakan orang tuanya ketika setelah salat dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu, sarangi kansahamnida, syukran. Pohon dia yang berdaun sirih, cukup sekian dan terima kasih.